Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolib dan tolibah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat begitu ya. Dan kita semua berdoa mudah-mudahan kita terhindar dari ancaman virus corona. Amin ya rabbal alamin. Nah, tolib dan tolibah semua, untuk memulai kegiatan belajar kita awali seperti biasa ya, sama-sama dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, talib dan talibah sekalian, ini pertemuan kali pertama kita di pembelajaran jarak jauh, dan saya berharap mudah-mudahan pembelajaran ini itu tidak menjadikan ada sesuatu yang tidak tersampaikan, tapi tetap bisa tersampaikan ya. Nah, saya berharap juga dengan pembelajaran dengan model seperti ini juga bisa membantu teman-teman semua, tolib dan tolibah, untuk bisa memahami pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi tetap bisa belajar walaupun kita terpisah jarak yang cukup jauh, begitu. Nah, tolib tolibah sekalian, sebelum mulai, saya menginformasikan sesuatu terlebih dahulu. Yang pertama, kita selama pembelajaran ini sudah melewati banyak sekali kegiatan di kelas yang sudah kita lakukan, dan kita sudah melewati paling tidak pembelajaran untuk 2 jenis teks gitu ya. Teks, nah yang pertama itu proposal sudah kita selesaikan, kemudian yang kedua resensi pun juga sudah kita selesaikan gitu, dan terakhir sebelum kalian pulang kita pun juga sudah melaksanakan kegiatan PTS. Nah, semuanya sudah lengkap gitu. Nah, untuk proposal kita pun juga sudah melaksanakan ulangan yang pertama. Nah, tinggal resensi yang kita belum melaksanakan ulangan harian yang kedua. Dan insya Allah untuk ulangan harian yang kedua itu akan kita laksanakan pada pertemuan kita selanjutnya. Jadi setelah pertemuan ini kita akan melaksanakan ulangan harian yang kedua. Ulangan harian yang kedua itu saya memanfaatkan Google Classroom yang sudah memanfaatkan kuis di sana. Jadi nanti di sana teman-teman semua hanya tinggal mengklik-klik saja jawaban pilihan yang tepat, begitu, seperti mengisi isian pendek, kurang lebih seperti itu. Itu untuk informasi mengenai ulangan harian yang kedua. Masih ulangan harian yang kedua, untuk resensi ulangan harian yang kedua itu yang sedianya itu saya menyiapkan 30 soal, itu sudah saya ganti jadi hanya 20 soal saja gitu ya, jadi tidak terlalu banyak. 20 soal dengan menatap layar komputer atau layar HP. Nah, hitung-hitung capek juga gitu ya. 20 soal saja sudah cukup mudah-mudahan untuk ulangan harian yang kedua, resensi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pada pembelajaran hari ini kita akan fokuskan untuk mengulas sedikit lagi informasi yang sudah kita dapatkan pada pertemuan kita sebelumnya pada pembahasan mengenai resensi. Jadi sebelum kita melaksanakan ulangan harian yang kedua, saya berharap teman-teman semua itu bisa memahami informasi yang sudah pernah kita dapatkan sebelumnya gitu. Supaya lebih mantap lagi, maka informasi ini saya berikan kembali, dan mudah-mudahan ini berhasil begitu ya. Begitu untuk informasi-informasi dari saya. Kemudian untuk ulasan kita kali ini, untuk informasi pembelajaran kita kali ini, kita itu akan fokuskan kepada ulasan mengenai pembelajaran kita sebelumnya, resensi. Yang pada ulasan kita kali ini itu saya akan bagi menjadi 2 video gitu ya, karena kalau misalkan dijadikan satu video penuh full itu nanti akan bermasalah pada pelaksanaan penguploadannya. Nah, jadi waktunya itu sangat panjang dan uploadnya itu pun juga sangat lama lagi gitu. Jadi saya bagilah akhirnya menjadi 2 bagian ulasan gitu. Yang pertama atau pada video kali ini ya, untuk ulasan resensi kita akan membahas atau saya akan mengulang kembali informasi yang berkaitan dengan struktur.
Nanti di video yang kedua barulah kita bahas mengenai kaidah kebahasaan. Karena pada intinya belajar teks bahasa Indonesia ataupun teks-teks lainnya itu terpatok kepada dua ini, struktur dan juga kaidah kebahasaan. Sudah, hanya dua saja. Selama kedua ini kita kuasai, maka proses atau apapun yang kemudian kita baca dari sebuah teks ataupun kita buat, itu jadi lebih mudah. Struktur dan juga kaidah. Ingat teks, ingat struktur, juga ingat kaidah. Gitu ya. Nah, struktur dan kaidah. Untuk susunan pembelajaran kita, itu saya susun sebagai berikut. Yang pertama, susunan pembelajaran. Yang pertama, itu saya akan jelaskan dulu atau paparkan mengenai tujuan dan juga indikator pembelajaran kita. Teman-teman harus tahu nih, tujuan kita belajar hari ini itu apa, kemudian ujungnya itu kita akan mendapatkan apa, supaya teman-teman bisa paham. Ya. Kemudian yang kedua, setelah tujuan dan indikator, saya intermezzo sedikit. Intermezzo. Setelah intermezzo, barulah kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama, ya. Materi yang pertama itu ini ya, struktur. Struktur. Gitu. Terakhir, pertanyaan. Jelas lah, harus ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya ini nanti sesuai dengan indikator kita. Kalau teman-teman itu nanti indikatornya tercapai, berarti jawabannya betul. Kalau indikatornya belum tercapai, berarti pertanyaannya masih belum benar gitu ya, atau masih kurang atau masih salah. Jadi otomatis harus mengulang kembali informasi materi yang pertama ini dari awal lagi. Tapi mudah-mudahan sih bisa ya menjawab pertanyaan nanti di akhir nanti. Pertanyaan apa? Nanti saya tampilkan di sini. Di tujuan dan juga indikator. Gitu deh. Ya, kita masuk. Yang pertama, tujuan. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya tentu saja ya, agar para santri memahami struktur teks resensi. Ini, santri memahami struktur teks resensi. Ini ya, tujuan pada pembelajaran kita hari ini. Dan untuk yang kedua, indikator, tujuan dan indikator. Indikator kita simple, gampang, nggak terlalu susah. Jadi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini tuh dikatakan berhasil apabila teman-teman semuanya itu mampu menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya mudah. Itu hanya berkaitan dengan apa saja struktur dari resensi. Nah, kalau itu kemudian nanti bisa dijawab, maka informasi yang kita dapatkan itu sudah kita kuasai. Tapi kalau belum tadi ya, teman-teman harus kembali lagi ke bagian informasi di materi di awal, supaya informasinya tadi itu sempurna bisa didapatkan. Mampu menjawab pertanyaan. Yang pertama, kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua, tujuannya. Ini tujuan, satu. Yang kedua, intermezzo ya, yang tepat, yang biasa kita sebutkan itu yang kurang tepat. Intermezzo, ini kurang tepat. Tuh ya. Yang tepat yang intermezzo, yang kita ambil tuh ya, salah. Nah, intermezzo kali ini saya tadi menyebutkan informasi yang berkaitan dengan upload gitu ya. Jadi mengenai kosakata bahasa Indonesia intermezzo kita kali ini. Upload tuh ya. Upload dan temannya itu ada download tuh ya. Upload dan download. Nah, upload dan download ini sudah kita punya bahasa Indonesianya padanannya, sehingga biasanya kita akan menyebut upload dengan bahasa Indonesia itu dengan menggunakan unggah. Upload
unggah. Kalau download, nah, kalau download menjadi unduh. Nah, unggah dan unduh, upload, download, unggah, unduh. Jadi kalau misalkan nanti kita mau mengupload file gitu ya, ya kita ganti menjadi mengunggah file, bisa mendownload film gitu ya, berubah menjadi mengunduh film gitu. Jadi yang kita pakai bisa unggah, unduh, untuk bisa mengganti kata upload atau padanan dari penggunaan kata download, unggah dan unduh ya, untuk intermezzo kali ini. Nah, cukup. Masuk yang ketiga. Kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yang berkaitan dengan struktur. Nah, struktur esensi. Nah, perlu teman-teman cermati bahwa kita pada pembelajaran sebelumnya itu kita sudah belajar mengenai apa saja sih struktur yang dipakai untuk resensi. Dan saya punya satu rumusan lain yang pernah saya bagikan di beberapa kelas, tapi tidak saya bagikan ke semua kelas gitu ya, karena waktu pertemuan kita itu berbeda-beda. Jadi ada yang pernah saya sampaikan di kelas, ada juga yang belum pernah saya sampaikan di kelas. Ada saya membagikan ini gitu ya. Jadi untuk mengingat struktur dari resensi itu bisa kita ambil dengan menggunakan rumus 10 IPA R. Nah, itu ya. 10 IPA R. Kenapa R? Ini saya itu biasanya mengingat R, itu yang pernah saya sampaikan di kelas itu, bahwa R itu adalah salah satu tipe tertinggi dari mobil Honda gitu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat mobil-mobil Honda itu berseliweran di jalan-jalan tuh, nah itu biasanya itu kalau misalkan kita melihat di bagian grill depan atau di bagian belakangnya itu sering kita melihat ada tulisan tipe R gitu ya, tipe R. Nah ini berarti adalah tipe varian mobil Honda yang paling tinggi gitu. Kalau misalkan di Toyota itu biasanya kita sering melihat Avanza gitu ya, tipe di belakangnya tipe G. Nah gitu ya, tipe G ini juga termasuk bukan tipe tertinggi sih, tapi paling tidak termasuk salah satu bagian dari tipe mobil. Nah ini tipe R ya, tipe R. 10 IPA R gitu. Nah apa 10 IPA R? Nah, ini penjelasannya. Struktur resensi. Nah, teman-teman masih ingat bahwa yang disebut dengan struktur resensi itu diawali, yang pertama itu adalah tadi 1 gitu ya, 1 untuk 10 IPA R tadi ya, saya tulis di sini 10 IPA R gitu. Nah, 1. Nah, 1 di sini ini itu bisa kita asosiasikan untuk menuliskan identitas. Nah, 1 itu jadi I berarti identitas. Tuh. Kemudian yang kedua adalah O, atau angka 0 gitu ya. O, sehingga masuknya ke orientasi. Kalau di sininya angka, di sini berubah jadi huruf orientasi. Lanjut, yang ketiga adalah A. Nah, ini A, jadi argumentasi. Nah, itu dia, argumentasi. Kemudian R-nya apalagi? Rekomendasi, berarti sisanya rekomendasi, gitu ya. Jadi 10 AR, 10 IPA R. Nah, ini 10 IPA R. Identitas, orientasi, argumentasi, dan juga rekomendasi. Nah, itu cara saya untuk bisa mengingat struktur resensi. Nah, kalau teman-teman punya cara lain yang memudahkan untuk bisa menghafal struktur resensi, ya silakan, boleh dipakai. Tapi kalau misalkan tidak ada, bisa juga dengan menggunakan apa yang saya jadikan sebagai referensi untuk bisa menghafal struktur resensi. Ya, 10 IPA R. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Identitas, orientasi, argumentasi, dan juga rekomendasi. Dan satu hal lagi, ada yang sering saya sampaikan itu bahwa keempat struktur ini adalah 4 struktur yang
baku yang terdapat di dalam resensi, tapi teman-teman harus ingat bahwa setiap struktur teks itu pasti selalu memiliki satu struktur yang tidak tertuliskan, yang biasanya itu kita berikan nama sebagai judul. Nah, judul ini menjadi sebuah kepastian, sebuah teks harus ada judul. Jadi mau nggak mau, teks apapun yang kita buat, ya harus ada judulnya. Kalau nggak ada judulnya, ya gimana? Susah itulah. Ya, judul. Ya. Identitas. Kita bahas identitas. Untuk pembahasan identitas, orientasi argumen, dan rekomendasi, itu kita ambil atau saya sudah menyiapkan ini satu review gitu ya, satu resensi. Nah, ini satu resensi. Ini pernah saya tampilkan di kelas, tapi tidak di semua kelas karena pertemuan lagi-lagi pertemuan kita gitu ya. Tidak di semua kelas, jadi ada beberapa kelas yang sudah pernah saya tampilkan juga resensi seperti ini gitu. Nah, kita akan melihat dari contoh resensi ini gitu ya, kelengkapan dari informasi yang sudah saya tuliskan tadi. Ini 10 IPR tadi. Kita akan lihat apa saja sih identitas itu, orientasi, argumentasi, dan juga rekomendasi. Nah, ini gitu ya. Jadi bukunya itu buku Hujan Bulan Juni, novel yang ditulis Sapardi Djoko Damono. Di sini kita melihat ada satu struktur yang tadi sudah kita sebutkan, struktur yang tak tertuliskan tapi selalu ada, yaitu adalah judul. Ini dia, judul resensi. Nah, judul resensi. Nah, judul resensi ini unik ternyata. Jadi untuk pembuatan judul resensi itu tipenya macam-macam. Ada yang mudah, ada yang agak sedang saja, ada yang agak sulit dalam pembuatan judulnya. Nah, kalau teman-teman dalam proses pembuatan resensi agak kesulitan untuk membuat judul, maka teman-teman bisa menggunakan cara yang sama. Apa cara yang sama? Cara yang sama adalah dengan menambahkan kata review di bagian awalnya. Gitu ya. Kemudian tinggal ditambahkan saja nama novelnya. Hujan Bulan Juni. Review novel Hujan Bulan Juni. Gitu. Atau reviewnya boleh diganti menjadi bahasa Indonesia, menjadi ulasan, itu juga nggak masalah, boleh. Ulasan novel Hujan Bulan Juni. Nah, itu cara paling gampang untuk membuat sebuah judul resensi. Itu satu. Nah, ini struktur yang tak tersebutkan tadi. Atau kalau misalkan mau kita tuliskan, ya struktur yang ke-0 gitulah ya. Yang ke-0. Judul. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ini. Nih. Loh, kok di sini ada judul lagi? Iya, judul ini bukanlah judul resensi, melainkan judul buku. Nah, Hujan Bulan Juni, judul bukunya. Penulisnya Sapardi. Penerbit, tahun, ISBN, tebal. Ini semua masuk ke dalam struktur yang pertama. Struktur yang pertama tadi adalah identitas. Identitas. Gitu. Apakah identitasnya harus seperti ini? Ya enggak juga, nanti bergantung dari informasi yang kita dapatkan di dalam buku. Gitu. Judulnya ada, penulisnya ada, penerbitnya ada, tahun terbitnya ada, ISBN-nya ada, tebalnya ada. Gitu ya. Nanti kalau kita menemukan ada sebuah buku yang bukunya itu kita tidak temukan ISBN-nya, maka ISBN-nya ya nggak usah ditulis. Gitu ya. Tahun terbitnya enggak juga kita dapatkan, ya nggak usah ditulis juga. Gitu pun juga sama dengan yang lainnya. Gitu ya. Judulnya nggak ada, gimana ya buku yang nggak ada judulnya? Kelihatannya sih ada semuanya deh. Nah, itu untuk identitas. Jadi yang pertama judul nih, yang paling atas, kemudian dilanjutkan dengan identitas. Nah, itu ya. Itu baru 2 struktur. Selanjutnya, setelah orientasi, identitasnya ada, sudah. Nah, kita masuk ke orientasi. Ada nggak sih orientasinya? Atau orientasi itu yang seperti apa sih? Ya. Nah, orientasi itu ada beberapa macam. Nah, kalau misalkan saya mau tuliskan di sini, gitu ya. Sebentar. Orientasi. Nah, orientasi itu kalau misalkan teman-teman agak sulit memahami orientasi, teman-teman itu bisa mengingat bahwa orientasi itu nama lainnya itu adalah pengenalan.
pengenalan. Nah, jadi dia itu fungsinya hanya mengenalkan saja orientasi. Apa saja sih yang kemudian bisa dikenalkan di bagian struktur di dalam resensi? Itu ada macam-macam. Satu, ya, bisa itu mengenalkan mengenai penulis. Penulisnya itu bagaimana, penulisnya siapa, apa saja aktivitasnya, itu semuanya dituliskan di bagian penulis. Nah, di bagian sini untuk mengenalkan penulis. Nah, yang kedua, bisa juga mengenalkan mengenai penerbit. Itu ya, penerbit. Penerbit juga bisa kita kenalkan. Gitu. Penerbit. Selain itu juga bisa mengenalkan cerita. Isi ceritanya gitu ya. Isi ceritanya itu biasanya bentuknya adalah sinopsis. Nah, sinopsis. Nah, ngomong-ngomong mengenai masalah sinopsis, itu kalau misalkan kita lihat di beberapa buku gitu ya, di buku-buku fiksi ataupun non-fiksi, itu biasanya di belakang itu suka ada tulisan tuh di bagian belakang buku. Dan itulah yang beberapa kita bisa temui di dalamnya itu ada sinopsis. Tuh, namun beda untuk beberapa buku, kadang-kadang itu ada beberapa buku yang menampilkan sinopsis. Sinopsisnya itu membubuhkan sesuatu yang membuat seseorang itu bertanya-tanya, sehingga membuat orang tersebut itu tertarik untuk membeli bukunya, gitu ya. Seperti contoh, saya punya contoh. Nah, itu dia. Buku Bliss, ya. Catherine Littlewood. Di bagian belakangnya kita bisa menemukan ada isi cerita sedikit gitu ya. Namun isi ceritanya ini dia menggunakan sesuatu yang membuat seseorang penasaran. Apa jadinya jika Rose dan T memutuskan bereksperimen dengan beberapa resep saat orang tua mereka pergi? Nah, pakai tanda tanya nih. Nah, pakai tanda tanya. Ya, beberapa muffin asmara dan kuki kebenaran sepertinya tak akan menimbulkan masalah, bukan? Nah, di sini pasti beberapa pembaca yang melihat informasi ini pun juga akan bertanya-tanya, gitu ya. Dengan beberapa saat orang tua mereka pergi. Nah, di situ muncul pertanyaan yang sehingga pembaca pun akan membeli buku ini. Itu satu. Ada lagi. Ini bukunya mana-mana tadi. Nah, ini. Di Antara Dua Sujud, karyanya Muhammad Irata. Ya. Di buku ini pun juga di belakangnya ada juga yang menceritakan mengenai isi ceritanya. Dan dia juga sama. Dia menggunakan ini, kalimat pertanyaan. Ya, kalimat pertanyaan. Nah, beda bikin resensi yang ada di sini, beda juga bikin resensi seperti yang untuk dijadikan di bagian resensi gitu ya, sinopsis resensi. Sinopsis di resensi itu tidak boleh atau hindari penggunaan sinopsis yang bentuknya itu membuat orang bertanya-tanya, karena sesungguhnya itu resensi yang kita buat tujuannya adalah untuk membuat kejelasan buat orang yang membaca resensi yang sudah kita buat, gitu ya. Itu perbedaan untuk sinopsis yang ada di bagian belakang buku dengan sinopsis yang kita tuliskan di dalam resensi yang akan kita buat. Sinopsis. Penulis, penerbit, cerita. Ini 3 bagian yang paling umum yang biasanya disebutkan atau dikenalkan di dalam sebuah resensi. Lalu orientasi seperti apakah yang terdapat di dalam contoh yang saya punya seperti ini, gitu ya. Gitu. Nah, yang pertama di sini paragraf yang 1 nih. Hujan Bulan Juni, sebuah novel karya Sapardi. Gitu ya. Sebuah novel karya Sapardi yang diterbitkan oleh Gramedia pada Juni 2015. Nah, pengenalan ini adalah mengenalkan mengenai ini dia, novel. Jadi yang dikenalkan adalah novelnya. Gitu. Novel. Oke. Yang diterbitkan oleh Gramedia. Loh, saat ini kan ada diterbitkan oleh Gramedia. Apakah dia bukan mengenalkan mengenai penerbitnya? Nah, jawabannya bukan, tentu saja bukan. Kenapa bukan? Karena di sini dia menggunakan kata yang, gitu ya. Memangnya kenapa dengan penggunaan kata yang? Kata yang ini
sama seperti kalau misalkan saya menuliskan susunan kata apel yang merah gitu ya. Apel yang merah. Nah, apel yang merah di sini juga pakai kata yang. Ya, itu artinya yang saya tuliskan di sini bukanlah kita membicarakan mengenai warna merah, bukan. Tapi yang kita jelaskan di sini atau yang kita ingin informasikan adalah mengenai buahnya, yaitu apel. Gitu ya. Apel yang bagaimana? Apel yang merah. Itu artinya setelah kata yang, ini informasinya adalah informasi tambahan saja untuk menjelaskan mengenai kata di depannya atau kata apel. Juga sama di sini nih. Yang diterbitkan, berarti diterbitkan oleh Gramedia itu adalah informasi tambahan untuk bisa menjelaskan kata novel tadi. Sebuah novel karya Sapati yang diterbitkan. Jadi tetap ini adalah mengenalkan mengenai novelnya, bukan penerbitnya gitu ya. Satu. Terus lanjut. Novel setebal 103 halaman ini menceritakan kehidupan antara dua sejoli yang penuh liku. Di dalam tulisannya, Sapardi Djoko Damono. Nah, di sini ada pengenalan lain, yaitu pengenalan penulis. Nah, Sapardi Djoko Damono. Ya, kenapa Sapardi Djoko Damono? Beliau memunculkan ciri khasnya yang lihai dalam membuat kalimat. Jadi, di dalam paragraf yang pertama ini, kita tuh mendapatkan ada dua pengenalan. Ada dua pengenalan. Apa? Dua pengenalan tersebut yaitu yang pertama adalah novel gitu ya. Pengenalan mengenai novel, yang kedua pengenalan mengenai penulis nih, penulis. Nah, gitu. Jadi ada dua pengenalan untuk paragraf yang pertama. Nah, kemudian paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua, di sini tertulis banyak kalimat yang terbaca seperti sebuah syair gitu ya. Nah, saya dekatkan. Banyak kalimat yang terbaca seperti sebuah syair dalam setiap percakapan. Muncul juga beberapa kalimat percakapan yang menggunakan bahasa Jawa pada novel ini. Disisipkan juga beberapa bait puisi yang menambah bumbu romantika. Nah, di paragraf yang kedua ini isinya semuanya sama yang dikenalkan. Yang dikenalkan itu hanyalah mengenai isi novelnya saja gitu ya, bercerita mengenai novel. Jadi sama nih sama yang pertama ini, novel gitu. Jadi sampai paragraf kedua kita masih menemukan ada dua pengenalan gitu. Nah, beda di paragraf yang ketiga. Paragraf kedua nih, paragraf yang ketiga. Di paragraf yang ketiga ternyata kita sudah menemukan yang namanya itu tadi ya, namanya adalah cerita gitu. Cerita atau yang biasa kita sebut dengan sinopsis. Nah, sinopsis. Nah, ternyata di sini itu panjang gitu ya. Ada banyak likuan. Di sini mereka berdua tidak mempersoalkan permasalahan tentang agama ini dicuatkan. Hubungan asmara Pinkan dan Sarwono. Ya, di Jepang ada sosok Sontoloyo gitu ya. Tidak hanya alur cerita, batuk. Nah, sampai sini nih. Sampai di sini. Mana-mana? Sampai di sini. Ini semua informasinya hanya mengenai sinopsis. Gitu ya. Hanya sinopsis. Barulah di sini masuk ke struktur selanjutnya. Struktur selanjutnya setelah dia adalah orientasi, maka masuk ke bagian argumentasi. Nah, sini argumen. Ya. Argumen. Mana argumennya? Sungguh alur cerita yang sulit untuk ditebak. Berarti si penulis itu mengutarakan argumennya apa? Kalau ceritanya itu alurnya susah untuk ditebak. Gitu. Itu apa namanya? Argumentasi yang pertama. Nah, ada nggak argumentasi yang kedua? Ada lagi nih. Tulisan yang membuat pikiran melayang-layang seperti seorang penyair yang pandai memuji, namun kerap terlihat rapuh dan mudah meneteskan air mata. Ya, ini juga termasuk ke dalam argumentasi penulis yang mengatakan kalau tulisannya itu bisa membuat pikiran menjadi melayang. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, pergolakan hati yang terus bertanya bagaimana mungkin aku bisa. Nah, di sini si penulis itu menggunakan perumpamaan dirinya seperti seorang tokoh utama di dalam cerpen, di dalam novel maksud saya, yaitu Sarwono gitu ya. Bisa tetap meyakinkan diri dalam suatu hubungan kalau kenyataan kita
itu sekarang berjauhan. Jadi di sini ada 3 argumentasi gitu ya. Nah, apakah cukup sampai di situ argumentasi? Ternyata enggak, ada lagi nih di sini. Novel ini benar-benar membuat kita terhanyut dalam alurnya ketika sedang membaca. Ya, si penulis juga berargumen kalau novelnya itu bisa membuat kita terhanyut. Jadi sampai di sini itu ada 4 argumentasi. Nah, terakhir adalah rekomendasi. Nah, di sini dia. Aku rekomendasikan, gitu ya. Aku rekomendasikan untuk membaca novel ini dan memilikinya. Nah, sampai di sana itu berarti ke semua bagian dari struktur yang dibutuhkan untuk presensi itu sudah terpenuhi semuanya. Identitasnya ada, orientasinya ada, argumentasinya ada, dan rekomendasinya pun juga ada. Ya. Jadi ingat selalu penggunaan ini 10 IPAR. Identitas, orientasi, argumentasi, dan juga rekomendasi. Itu untuk bagian struktur. Nah, bagian struktur tadilah yang kemudian membuat sebuah resensi itu memiliki bagian-bagian yang tersusun apik gitu ya, mulai dari yang pertama sampai bagian yang terakhir. Nah, pertanyaannya sama gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah struktur dari resensi? Nah, sebutkan semuanya. Kalau teman-teman kemudian bisa menyebutkan semuanya, itu berarti teman-teman sudah memahami informasi yang tadi sudah saya sampaikan untuk bagian video yang pertama, materi struktur resensi. Insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk bagian informasi yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam resensi. Itu ya, cukup untuk pertemuan di video kali ini. Kita lanjut di video yang kedua untuk bahas mengenai kaidah kebahasaan. Kita tutup sama-sama dengan pembacaan hamdalah. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.